Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota dari kelompok 2 yaitu Lavenda Violeta Saharani, Muhammad Alvin Nurrohim, Nur Fadila Al-Fatihatin, Salma Rosida, Wildan Yusuf Salhab, dan saya Zerina Khudratu Zahra. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pimpinan kepada para bawahannya kadangkala tak terorganisasi dengan baik. Hal ini menjadikan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Contohnya, 1. Bertele-tele, 2. Memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, 3. Menyajikan ide-ide secara tidak logis, 4. Informasi penting kadangkala tidak terjangkau dalam pembahasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Alvin Nurrohim. Pentingnya pengorganisasian pesan yang baik. Untuk dapat mengorganisasi pesan-pesan dengan baik, ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Subjek dan tujuan harus jelas. 2. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. 3. Ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. 4. Semua informasi yang penting harus sudah tercangkup. Mengatur pesan melalui garis besar. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada para bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktis dengan audiens. Mengorganisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi komunikator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nur Fadila. Keterampilan merevisi. Menulis pesan-pesan bisnis tidaklah semudah menulis surat kepada saudara kandung, orang tua, atau teman akrab. Untuk membuat surat bisnis yang baik, perlu suatu proses yang cukup. Diperlukan penelaahan atau mereview dan perbaikan lagi, yaitu 1. Mengedit isi dan pengorganisasiannya, 2. Mengedit gaya penulisan, 3. Mengedit format. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Salma. Cara memilih kata yang tepat. Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, peranan kata menjadi penting artinya. Penggunaan kata yang sama sekali tidak diketahui atau sangat asing bagi audiens bukan saja pemborosan atau membuang-buang waktu, tetapi yang lebih penting dari itu adalah penyampaian maksud dan tujuan komunikasi menjadi terganggu. Oleh karena itu, agar maksud komunikasi dapat tercapai, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pilihlah kata yang sudah familiar atau dikenal. Kedua, pilihlah kata-kata yang singkat. 3. Hindarkan kata-kata yang bermakna ganda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lavenda. Cara membuat atau menyusun kalimat efektif. Beberapa syarat untuk menyusun kalimat efektif agar kalimat tersebut memenuhi kaidah bahasa yang benar sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan yang dimaksudkan di sini adalah dalam menyusun kalimat efektif harus ada beberapa unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan yang dapat membentuk suatu kalimat. Yang kedua, kesejajaran. Makna dari kesejajaran adalah di dalam kalimat memiliki kesamaan imbuhan. Yang ketiga, ada kehematan. Dalam penyusunan kalimat efektif, tidak diperlukan menggunakan kata-kata yang berlebihan. Yang keempat, ada penekanan. Penyusunan kalimat efektif harus ada penekanan karena pendengar dan pembaca mengerti apa yang ditekankan dalam kalimat tersebut. Yang kelima, kelogisan. Logis atau masuk akal dalam penyusunan kalimat, unsur-unsurnya harus berhubungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa dipersilahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.